Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal ulama'il amilin wa syuhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa nakhussu khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Zainal Abidin Ibnu Munawwir Al-Muqri. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحديث الثمانون إذا أعطى إن dalem nalikane paring sapa Allahu Gusti Allah ahadakum ing salah siji sira kabeh khairon ing kebagusan falyabda mongko becik ngawiti sapa ahad binafsihi kelawan awak dhewene ahad wa ahli baitihi lan keluarga omahe ahad. Jadi niki hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jika Allah memberi salah satu di antara kalian memberi kebaikan kepada kalian, maka hendaklah dimulai dari diri sendiri dan keluarganya. Kebaikan niku nopo? Nggih kebaikan nopo mawon? Kebaikan rizki. Untuk rizki sangka pangeran yo dinggo keperluane dhewe. Pertama kali kita ingat kepada diri sendiri secukupnya dan kepada keluarga kita, anak, bojo. Sebelum kita berikan kepada orang lain, kita harus ingat kepada diri sendiri terlebih dahulu dan keluarganya. Begitu juga kebaikan yang lain-lain. Kebaikan kan tidak hanya rizki, tapi ilmu misalnya. Ilmu, kita diberi ilmu, maka gunakanlah ilmu ini untuk diri sendiri terlebih dahulu, ajarkan kepada keluarga, baru setelah itu kepada yang lain-lain. Jadi khairon ini kebaikan apapun, kebaikan entah itu kebaikan duniawiyah maupun kebaikan ukhrawiyah, itu mulailah kepada diri sendiri dan keluarganya. Rawahu Ahmad wa Muslim an Jabir bin Samurata sahihun. Al-amru utai perintah ikulil wujubi kedue faedah wajib. Niki malah mboten terima sunnah, tapi juga niki dikatakan al-amrul wujub. Jadi perintah untuk falyabda binafsih ini adalah wajib. Al-haditsu al-wahidu was-samanun. Idza u'tita ing dalem nalikane diparingi sapa sira syai'an ing suwiji-wiji min ghairi antas ala saking tanpa arep yen to njaluk sapa sira. Fakul mongko mangan sapa sira wa tasaddaq lan sedekah sapa sira. Jika kamu diberi sesuatu tanpa meminta, ya makanlah dan sedekahkanlah. Yakni
yakni ada semacam rezeki nomplok gitu kan, tidak ada gerangan apa-apa, ternyata kita tiba-tiba mendapatkan uang atau diberi makanan. Ini apa rekomendasi Kanjeng Nabi? Bagaimana tuntunan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menuntun kita ketika mendapat rezeki tanpa kita minta. Ini ya sebagian kita makan dan sebagian kita sedekahkan. Jadi sebagian bukan dimakan semuanya, tapi sebagian disedekahkan juga. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i an Umar sahihun. Min ghairi antas Allah sangking arep yento jaluk sapa sira fihi ing dalem syai'an. In alim talamun ngerti sapa sira hillahu ing halale syai'an. Bi'tibari dhahiri kelawan milang-milang dhahiri. Jadi boleh kalian makan ini kalau kalian tahu bahwa ini sesuatu yang halal. Baik dari sisi bahannya maupun dari sisi penerimaannya. Dia dapat ini dari mana? Nah, pripun apakah kita harus meneliti? Misalnya kita dikasih uang oleh si A 1 juta. Misalnya, ini apakah kita harus menelusuri dari mana si A mendapatkan uang ini, uang apa? Tidak sampai harus seperti itu. Tapi kita lihat saja secara dohir si A ini orangnya orang yang baik atau bukan, dia pekerjaannya pekerjaan yang halal atau bukan. Kalau si A ini pekerjaannya pekerjaan yang haram, berarti kemungkinan besar uang yang diberikan kepada kita adalah uang yang haram. Jadi kita nggak perlu menelusuri secara detail, ya, tapi hanya dohir, melihat dohirnya saja. Kalau dohirnya dia adalah pedagang, oh berarti niki uang dari hasil dagangannya. Kalau dohirnya dia adalah penjual minuman keras misalnya, oh berarti kemungkinan ini uang hasil minuman keras, berarti haram. Wabil jumlati lan kelawan jumlai annahu sak temene kelakuan in ulima lamun den kawruhi apa hurmatul mali harame bondo. Haruma mengko haram apa qabuluhu nerima mal. Au hilluhu utawa halal mal. Jaza mengko wenang apa qabuluhu. Secara garis besar, kalau uang ini diketahui uang haram, kita juga haram menerima. Kita jangan menutup mata, oh ini uang hasil pencurian. Wah, nggak apa-apa, yang mencuri kan bukan saya, yang mencuri dia. Saya cuma dikasih sama dia. Oh, niku tetap wae uangnya uang haram. Meskipun yang melakukan pencurian dia, tapi yang memakan uangnya kamu. Itu adalah uang yang haram. Jadi intinya itu, kalau diketahui ini uang haram, maka tidak boleh kita terima. Tapi kalau diketahui ini uang halal, maka boleh kita terima. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono jaza in syukka lamun dimamangi apa mal. Lakinnal wara'a tetapi nekang wirai tarkuhu iku ninggalake qabul. Begitu juga ini maksudnya boleh juga kita terima kalau kita ragu. Kita ragu, wah dia ini juga selain pedagang minuman keras,
selain berdagang minuman keras, dia juga ternyata berdagang nopo barang-barang yang halal, berdagang nopo furnitur, nopo berdagang sembako, atau berdagang lain-lain. Jadi kita ragu, ini kira-kira uang dari hasil jualan minuman keras atau ini uang dari hasil jualan sembako. Kalau kita ragu seperti itu, maka secara hukum sebenarnya boleh, tapi ini masuk ke dalam sesuatu yang syubhat. Maka kalau kita ingin wirai, kita ingin menghati-hati, maka jangan menerima uang dari orang yang seperti ini. Jangan menerima uang yang masih diragukan apakah ini uang halal atau uang haram. Dari sisi bolehnya boleh saja, tapi dari sisi kehati-hatiannya jangan kita terima. Al-haditsu ats-tsani was-samanun idza uqimat ing dalem nalikane diqomati apa as-sholatu sholat fala sholata mengko ora ana sholat iku maujud illal maktubata kejaba sholat maktubah. Jika diqomati sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat maktubah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya duhur, adzan duhur. Jadi adzan duhur misalnya jam 12, misalnya mawon kan. Jam 12, kemudian sampean datang ke masjid. Nah, ketika datang ke masjid sampean kan inginnya qobliyah dulu, ngoten nggih. Inginnya qobliyah dulu, ternyata sudah qomat. Wah, aku tak qobliyah sik cah. Biasanya imamin niku salate lak suwe. Biasanya rakaat pertama niku suwe, aku kalau sholat qobliyah dulu insyaallah masih nyandak. Masih bisa berjamaah dengan imam. Nah, itu ternyata tidak boleh. Maksudnya tidak dianjurkan. Hukumnya nanti makruh. Bagaimana sebaiknya? Ya meskipun kita belum sholat qobliyah, kita langsung saja ikut berjamaah dengan imam. Nah, kalau sudah terlanjur sholat qobliyah, baru dapat 1 rakaat kemudian qomat, bagaimana? Apakah kita batalkan atau kita lanjutkan? Ya harus kita lanjutkan. Jangan dibatalkan wis kadung takbir. Kalau sudah kadung takbir ya diselesaikan sampai salam. Cuman jangan lama-lama, cukup amalan-amalan yang sunnah saja. Kok yang sunnah, amalan-amalan yang wajib mawon kan. Soalnya wis qomat kae. Imamnya wis qomat, jadi kita sholatnya dicepetke. Sholat sunnahnya dicepetke. Itu kalau sudah terlanjur nopo sholat sunnah. Tapi kalau belum sholat sunnah kok kita mendengar qomat, yo langsung nggak usah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah engko wae. Sholat sunnah ba'diyah mawon. Atau kalau kita memang sudah terbiasa dengan sholat qobliyah, ya sholat qobliyah kan bisa diqodok. Nanti qobliyah duhur dilakukan setelah sholat duhur. Itu nggak apa-apa kalau memang sudah terbiasa. Sudah memiliki kebiasaan sholat qobliyah. Rawahu Muslim wa rawahul arba'ah an Abi Hurairah sahihun. La yambaghi ora sayukjo opo insya'u sholatin memunculkan sholat. Memunculkan sholat niki ya bisa dimaknani memulai sholat. Soalnya kalau sholatnya sudah terlanjur, ya nggak usah dibatalke, kan? Nah, sholatnya sudah terlanjur dirampungke dengan singkat. Tapi kalau belum memulai, ya nggak usah.
insya usolatin hina idzin ing dalem nalika mengkono napa niki uqimatis shalah ghairul mafrudati sakliyane salat fardu allati kang uqima kang diqomati apa laha kedue allati. Nah, jadi jangan memunculkan sholat apapun selain sholat yang diqomati itu. Tujuannya nopo li alla yafuta li alla yafuta supaya ora kelewatan hu ing wong apa fadlu taharrumihi fadilah takbiratul ihram ma'al imami sertane imam. Jadi biar tidak kelewatan fadilah taharrum. Apa itu fadilah taharrum? Fadilah taharrum itu fadilah yang kita dapat ketika imam takbir, kita juga takbir. Kan kata niki kita biasane ngenteni takbir nek imam sudah nopo sudah rukuk nggih kan. Utawa yo meh rukuk nek wis Fatihah rampung utawa bahkan wis maca surat meh rampung surate nembe kita jamaah dengan imam. Nah, itu tidak mendapatkan fadilah taharrum. Niki biasane pas sholat tarawih ya kan. Sholat tarawih kita ngenteni imam. Ngenteni amin nembe kita takbir. Nah, niku tidak mendapatkan fadilah taharrum. Bagaimana agar kita bisa mendapat fadilah taharrum? Niki ketika imam takbir kita ya langsung takbir. Takbiratul ihram maksudnya nggih bukan fadilah taharrum ini terkait takbiratul ihram yang pertama kali itu imam takbir, kita juga langsung takbir. Pola ngendika sapa Ibnul Hammam wa asyaddu ma utawi paling bangete perkara yakunu kang tinemu apa ma karohatan apane makruhe iku ayu sholliya iku arep yento salat sapa wong sunnatan ing salat sunnah au ghairuha utawa sakliyane salat sunnah inda iqamatil maktubati ing dalem nalika qomate salat fardu mukhaliton hale nyampuri bisofi kedue sof. Ibnul Hammam mengingatkan kita terkait dengan hadis ini. Hadis ini kan menyatakan nek pas qomat kita ojo salat liyo-liyo. Nah niki wonten sing luwih makruh. Wonten sing luwih makruh soalnya selain kita nopo salat yang liyo-liyo, tapi juga kita baris. Jadi nalika qomat Allahu Akbar qomati shalah Allahu Akbar la ilaha illallah. Nah, kita niku langsung baris melu barisan. Tapi ternyata sing liya-liya salat zuhur, kita salat qobliyah zuhur. Niku makruhe dobel makruh pertama soale dekne wong wis qomat malah salat liya-liya. Makruh sing kedua soale dia memutus barisan shaf. Secara dohiri sofe lurus tapi secara nopo penilaiannya sofe terputus wong sampean orang melu jamaah. Maksudnya dalam awal-awalnya meskipun nantinya sampean jamaah juga, tapi di awal-awalnya niku
an sampean memutus napa barisan shaf. Nah niku makruhnya double. Al haditsu as-salisu was-samanun. Idza uqimat ing dalem nalikane diqomati apa as-sholatu sholat fala taqumu mongko ojo ngadeg sapa sira kabeh hatta tarau sehingga ningali sapa sira kabeh ni ing ingsun. Jika qomat sudah dikumandangkan, maka janganlah berdiri dulu sampai kamu melihat saya. Pripun maksudnya? Nah, Kanjeng Nabi niku kan ngimami salat. Kanjeng Nabi ngimami salat teng masjid. Nah, pripun kok dikatakan ketika dikomati jangan berdiri dulu sampai kalian melihat saya? Nopo berarti ketika komat niku Nabi belum datang? Nopo pripun penjelasannya? Jadi penjelasannya kados ngeten. Komat itu mengikuti aba-aba daripada imam. Nah, aba-aba imam nopo aba-aba imam banyak. Misalnya imam pesan kepada tukang komat, Kang, engko nek aku wis ketok saka lawang masjid sampean komato. Atau nek aku wis tekan ning masjid, aku ber sholat qobliyah terus ndang komati. Sesuai pengadatane piye nek aku wis ketok komat, nek aku wis sholat komat. Nah, itu bisa seperti itu dan itu yang sering kali terjadi di tempat kita, gitu kan? Nah, di tempat kita, imamnya wis ketinggal, petugasnya langsung maju komat. Utawa pripun. Jadi tergantung aba-aba daripada sang imam. Tapi bisa juga aba-abane bukan berdasarkan kehadiran, tapi berdasarkan perkumpulan utawa kelengkapan orang. Imam ngendikan ning gone petugas, Kang, kalau orang-orang sudah kumpul banyak, maka komati. Atau berdasarkan jam, kan, nek wis jam 12:30 komati sholat zuhur. Nah, ternyata sudah kumpul ini orangnya. Sudah kumpul kemudian imam komat. Kok imam sinten petugasnya komat. Allahu Akbar. Kan aba-abane kalau wis kumpul komati. Nah niki wong wis kumpul kemudian muadzine komat, dan imamnya belum datang. Dan inilah yang kemungkinan terjadi terkait hadis ini. Kanjeng Nabi niku daleme kan sebelah masjid. Jadi kemungkinan Bilal, sahabat Bilal niki diperintah oleh Rasul untuk qomat kalau sudah kumpul. Akhirnya para sahabat sudah kumpul, Bilal qomat dan Rasulullah masih di rumah. Karena Rasulullah rumahnya di dekat masjid, Rasulullah pasti mendengarlah qomat dari Bilal. Hanya saja kadang Rasulullah tidak langsung datang. Meskipun mendengar qomat, Rasulullah kadang tidak langsung datang, gitu. Kemungkinan wudu riyen utawa nembe dahar utawa nembe mempersiapkan nopo. Jadi kadang ketika qomat Rasulullah belum datang, maka muncullah hadis ini. Kalau sholat sudah dikomati tapi belum melihat imam, maka jangan berdiri. Jangan berdiri. Kenapa kok jangan berdiri? Niki mboten masalah nopo-nopo, tapi masalah saake engko kesel ngenteni imam wis ngadeg suwe engko kesel saake.
yakni nek kesele krono salat untuk ganjaran. Dan nek kesele durung salat wis ngadeg sik kesel kan ora untuk ganjaran sakake. Dan iki anjuran Rasulullah seperti itu. Ini dalam kasus imam belum kelihatan. Tapi nek teng lumrahe masjid-masjid di tempat kita, musola-musola di tempat kita, niku qomat kan imam sudah datang. Kalau kondisi qomat imam sudah datang, niki kita berdiri, kita baris wong imamnya wis datang. Rawahu Ahmad muttafaqun alaih wa rawahu Abu Dawud wan Nasa'i an Abi Qatadah. Dzalika utai mengkono fala taqumu iku li alla yatula supaya ora dadi panjang. Apa qiyamukum ngadege sira kabeh. Jadi biar berdirinya itu tidak panjang keselan saat. Wa amma khabaru muslimin anabun utawi hadise Imam Muslim uqimati qomati opo as-sholatu sholat faqumna mengko ngadeg sapa kita fa'addalna mongko napa fa'addalna mongko nglurusake sapa kita as-sufufa ing pira-pira saf. Qabla ay yakhruja ing dalam sedurunge arep yen to miyos atau keluar sapa rasul ilaina maring kita. Jadi ada hadis lain yang diriwayatkan Imam Muslim itu bercerita para sahabat mengatakan suatu saat sholat ini sudah diqomati. Sedang Rasulullah belum hadir, Rasulullah belum datang. Ketika sholat sudah diqomati, kita berdiri, kita merapitkan barisan. Kita sudah siap-siap terlebih dahulu. Jadi dengan harapan ketika Rasulullah sudah datang, itu sudah baris, tinggal memulai. Merapatkan barisan terlebih dahulu. Dan ini memang ada hadis yang seperti ini. Dan pripun kita menanggapi kedua hadis ini kok bertentangan? Jadi bukan bertentangan. Ini bisa jadi kondisi sebelum dan sesudah. Nah, jadi yang di khobaru Muslim ini bisa jadi kondisi sebelum hadis idza uqimatis sholat. Jadi sebelum Rasulullah menyatakan fala taqumu hatta tarawni, itu para sahabat sudah berdiri terlebih dahulu, merapatkan barisan, menata barisan. Tapi Kanjeng Nabi melihatnya kok kasihan. Ya memang merapatkan barisan itu penting. Tapi kalau merapatkan barisan kemudian akhirnya menimbulkan kecapean karena berdiri terlalu lama, ya mending ketika qomat jangan berdiri terlebih dahulu. Atau bisa dimaknani boleh ini boleh itu. Orang ini masalahnya bukan masalah nopo-nopo tapi saake kepada para jamaah. Nek jamaah nopo mengambil tekad wis ora apa-apa meskipun imame tekone suwe ora apa-apa. Kita wis bertekad moto barisan sik. Nek mau mengambil tekad seperti itu juga enggak apa-apa. Tapi masalah jamaah ini lak wong akeh, tidak semua orang memiliki tekad yang besar. Fabayanun mongko iku jelasake lil jawazi maring olehe olehe ngadeg. Jadi fala taqumu niku mboten kok larangan haram, tapi namung larangan lisyafaqah, larangan kanggo welas. Hukum asline boleh-boleh mawon. Auli udrin utawa krana udur. Untuk hadis yang khobar Muslim ini ada yang mengatakan ini karena udur nopo udur menata barisan. Au kana utawa ono apa khobar Muslim
qablan nahyi iku ing dalam sedurunge larangan. Ini ada beberapa pendapat para ulama atau bagaimana menanggapi dua hadis ini yang satunya Kanjeng Nabi melarang, yang satunya para sahabat melakukan. Ini ada 3 kemungkinan jawaban. Jawaban pertama ini untuk menunjukkan bahwa berdiri atau tidak berdiri itu boleh. Jawaban kedua, bagi yang melarang berdiri berarti ini berdirinya karena udzur. Atau pendapat ketiga, ini kronologinya hadis Muslim ini yang pertama, kemudian hadis idza uqimatis sholat ini menanggapi dari khabari Muslim ini. Wa waqtul qiyami utai waktune ngadeg laha kedue qomat. Inda Syafi'i munggo Imam Syafi'i iku al-farahu rampung minal iqamati saking qomat. Jadi qomat niku kan kita bisa berdiri di awal qomat, bisa berdiri di tengah qomat, bisa berdiri di akhir qomat. Akan tetapi menurut para ulama ada waktunya. Meskipun ini bukan wajib kita berdiri pada saat ini, bukan wajib, tapi ada waktu afdolnya kapan kita dituntut untuk berdiri untuk sholat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan waktu berdiri ketika qomat itu setelah qomatnya selesai. Jadi nek pas lebih awal Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, niku saya lungguh-lungguh saya ora apa-apa. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah saya lungguh ora apa-apa. Allahu Akbar, la ilaha illallah, nah wis rampung. Nah niku kita dikon berdiri, nek kita enggak berdiri yo elek ngoten mawon, ora pantes wis qomat kok isih lungguh-lungguh. Niku menurut mazhab Syafi'i. Wa Malikan menurut Imam Malik iku awaluha kawitane qomat. Nah, menurut Imam Malik waktu ini berdiri niku kawitan qomat. Jadi ketika sudah dikomati kok belum berdiri niku yo dicap elek gampangane nggih. Wong waktune berdiri kok ora berdiri. Jadi nek Imam Malik pertama kali nggih mulai Allahu Akbar niku wis langsung berdiri kabeh. Asyhadu la ilaha illallah. Nggih. Wa Abi Hanifah lan Abi Hanifah nggih munggo Abu Hanifah iku hayya 'alas shalah. Menurut Imam Abu Hanifah adalah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah kan ajakan ayo salat, ayo salat. Jadi pas ajakan hayya 'alas shalat inilah waktunya kita untuk berdiri menurut mazhab Abu Hanifah. Wa Ahmad lan munggo Imam Ahmad iku qad qamatis shalah, iku lafaz qad qamatis shalah. Jadi nek diurut yang pertama kali berdiri niku mazhab Malik, terus mazhab Abu Hanifah, terus mazhab Ahmad, terus yang terakhir kali berdiri niku mazhab Syafi'i. Oleh mazhab Syafi'i menyatakan berdirinya ketika qomat itu setelah qomatnya selesai. Al-haditsu ar-rabi'u was-samanun wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب